sakit. Kemanakah ia? Benarkah jika Mulyono dilanda trauma? Saya tahu istrinya kurang lebih jam 11-an lah dapat informasi. Yang jelas, nah itu dia berangkat. Katanya ada di rumah sakit Citra di Kemayoran. Ini dari Mitra Kemayoran ini dan pindahnya ini belum jelas, Bu. Saya juga ini sebagai ketua RT-nya belum tahu. Dan pindahnya ini ke rumah sakit mana saya belum dapat informasi saya. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Malang nian nasib pengacara nyentrik Hotman Paris Hutapea saat memacu mobil Lamborghini hijau di Jalan Tol Wiyoto Wiono kilometer 17 arah Bandara Soekarno-Hatta pada pukul setengah 6 pagi. Hotman terlibat kecelakaan yang telah merenggut satu orang nyawa. Kecelakaan bermula saat mobil box yang melaju beberapa meter diduga mengalami pecah ban hingga terguling. Tepat di belakangnya, mobil yang dikendarai Hotman melaju searah dan bersenggolan dengan sebuah bis yang tengah melintas di lajur yang sama. Akibat gesekan ini, bagian depan mobil Hotman rusak parah. Hotman pun langsung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Jakarta Utara. Tadi pagi hari Minggu ya, tanggal 5 Oktober 2014 kira pukul 05.30 telah terjadi eksiden yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Kronologi kejadiannya adalah ada mobil Delvan Box yang dikemudikan saudara Dedi Suleman dengan naik saudara Mulyono. Pecah ban pada saat melaju di Jalan Wiyoto Wiono Tol kilometer 17.200 pada lajur paling kiri. Kemudian dia oleng ke kanan, di tengah kebetulan ada mobil diduga bis mengikuti ngambil ke kanan. Pada lajur 3 ada mobil Hotma Paris ya, mobil Lambo. Kemudian mobil Hotma Paris itu tidak ada sentuhan dengan Delvan namun dengan mobil. Nah, kemudian Delvan ini ngantem gadril jalan, dia terpelanting, sopirnya terpental keluar. Pada saat dia terpental jatuh, mukanya ini kena aspal. Sedangkan untuk Hotma Paris sendiri, mobil berikut orangnya sudah kita bawa ke kantor sini, ke Satlantas Wilayah Jakarta Utara, kita amankan dan sekarang sedang menjalani didengar keterangannya sebagai saksi. Mulai mobil parawisatanya nabrak samping mobil saya, kemudian banting setir ke kanan, akhirnya kepala mobil saya kena ke mobil perawisata tersebut. Hanya itu yang saya tahu karena masih gelap, ya. Jadi memang justru saya ini jadi korban. Saya diperiksa sebagai saksi korban karena memang kelihatan mobil saya itu dari mulai samping sampai depannya itu kan rusak kan. Itu membuktikan bahwa memang bis pariwisata itu menyerempet saya karena mobil pariwisata itu menghindari mobil box yang banyak pecah di sebelah kiri, dia loncat ke kanan akhirnya kena mobil saya. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di depan matanya, Hotman Paris kabarnya syok berat. Hotman yang menjalani pemeriksaan masih memakai pakaian olahraga, tak bisa menutupi ketegangan di wajahnya. Kecelakaan kemarin membuat Hotman mengalami kerugian miliaran rupiah. Terlebih jika melihat kerusakan yang dialami mobil New Lamborghini Gallardo LP560-4 facelift coupe miliknya yang kabarnya ia beli seharga 7 miliar rupiah itu. Benarkah jika Hotman tak terlibat dalam kecelakaan maut itu lantaran mobil yang ia kendarai berada dalam batas normal? Untuk kecepatan Lambo, pertanyaan yang bagus dari Mas. Tapi perlu diketahui Mas bahwa Lambo ini tadi habis dia tiketing ya, bayar tiketing. Jadi kalau orang mungkin melihat sementara Lambo biasanya ngebut, ya ini kayaknya kemungkinannya juga kecil Mas. Karena yang ada tadi cek TKP, olah TKP itu ada bekas besutan ban itu kayak model rem itu adalah dari mobil Delvan karena pecah ban. Nggak bisa kita katakan misalkan kecepatan 200 atau 150 nggak mungkin karena dia baru keluar dari. Orang baru ambil kartu tol baru 60-an. Orang kan Kelapa Gading ambil tol Ancol yang sesudah itu kalau memang dia itu tabrakan benar airbagnya pasti keluar. Ini kan mobil supercar.
Ya jadi nggak keluar karena airbag-nya nggak keluar. Kecepatan rendah jadi airbag tidak keluar. Jadi hanya di depannya doang yang kena. Itu yang bus pariwisata itu. Sementara duka mendalam dialami oleh keluarga supir mobil box Dede Sulaiman yang tewas di tempat pasca kecelakaan. Dede yang baru saja menikah 6 bulan lalu meninggalkan seorang istri yang tengah hamil. Tubuh istri almarhum seketika lunglai. Berkali-kali ia jatuh pingsan saat menyaksikan jasad suaminya yang telah terbujur kaku tak bernyawa. Suasana duka serta hujan tangis dari sanak famili almarhum ikut mengiringi upacara pemakaman almarhum siang kemarin. Hingga semalam acara tahlilan digelar keluarga almarhum. Benarkah 2 jam sebelum kecelakaan almarhum sempat menelpon kakaknya untuk berpamitan? Tanggal 5 jam 4 teleponan. Telepon katanya mau izin ngantor pindah kantor. Minta izin. Jam 4-an aja pokoknya. Pas kata istrinya jam 6:30 dia udah nggak aktif. Terima takdir lah. Bagaimana ya? Udah kejadian begini, mau apa lagi? Duka yang tak kalah sedihnya dirasakan juga oleh Mulyono, rekan Dede Sulaiman, supir mobil box maut. Mulyono yang tak lain adalah kernet mobil box memang hanya mengalami luka dan kabarnya tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kemayoran, Jakarta Utara. Namun belakangan, keberadaan Mulyono tak lagi berada di rumah sakit di kawasan Kemayoran dan sampai kini nasib Mulyono tak diketahui rimbanya. Dari keterangan ketua RT setempat, istri Mulyono begitu mengetahui kondisi suaminya langsung menuju rumah sakit. Kemanakah ia? Benarkah jika Mulyono dilanda trauma? Saya tahu istrinya kurang lebih jam 11-an lah dapat informasi. Yang jelas itu dia berangkat. Katanya ada di rumah sakit Citra di Kemayoran. Ini dari Mitra Kemayoran ini dan pindahnya ini belum jelas, Bu. Saya juga ini sebagai ketua RT-nya belum tahu. Dan pindahnya ini ke rumah sakit mana saya belum dapat informasi saya. Ini sama saya belum nyambung saya. Saya juga lagi kontak terus. Belum bisa nyambung. Belum ada, Neng. Iya. Belum ada pulang ke rumah. Iya. Sedangkan saya informasinya juga belum tahu ini. Hasil evakuasi kami terhadap korban, saudara Dedi ini sudah meninggal dunia di TKP. Sedangkan Mulyono mengalami luka. Jenazah kita bawa ke RSCM, kemudian untuk korban kita bawa ke rumah sakit wilayah Kemayoran. Untuk Mulyono karenanya ini ya luka-luka aja, tapi tidak berhalangan dia untuk kita dengar keterangannya. Entah disengaja atau sebuah kebetulan, Yuni Syara dan Raffi Ahmad sama-sama bersiap menempati rumah baru mereka masing-masing. Lalu benarkah jika rumah baru milik Yuni yang bernilai hampir 10 miliar rupiah ini adalah sebuah cita-cita yang tertunda? Dan apa yang membuat Raffi dan Nagita harus menjalankan Hari Raya Idul Adha di kampung halaman Gigi di Yogyakarta? Kegiatan di Hari Raya Idul Adha ternyata tidak hanya sekedar berkurban saja, tapi di momen ini dimanfaatkan juga sebagai wadah untuk bisa menjalin tali silaturahmi. Barangkali inilah yang coba dipahami oleh penyanyi bertubuh mungil Yuni Syara. Selain bisa melaksanakan ibadah sholat Id di masjid yang tak jauh dari rumahnya bersama Kevin dan Selo, di momen ini dimanfaatkan juga oleh Yuni untuk bisa berkumpul bersama keluarga besarnya dan juga mantan suaminya Henry Siahaan. Lantas seperti apa keseruan
momen Idul Adha di kediaman baru Yuni Syara, benarkah jika 2 ekor sapi yang ia kurbankan bukanlah atas namanya, melainkan atas nama karyawan-karyawan Yuni?